يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, para jamaah sekalian dan para pemirsa yang mendengarkan kajian kita dari Masjid Al Khairat Bone Bolango. Yang pertama kita ucapkan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat dunia maupun nikmat agama. Sebagai hamba yang berakal, yang diberi akal yang sehat tentunya, maka sepatutnya berterima kasih kepada Sang Pemberi nikmat. Dan di antara nikmat yang paling besar, bahkan dia pokok dari nikmat yang Allah berikan, karuniakan kepada kita adalah nikmat keimanan, nikmat Islam. Islam ini ya ikhwan sekalian, para jamaah sekalian, adalah nikmat yang utama, pokok dari segala nikmat. Artinya kalau nikmat iman Islam ini tidak ada pada diri seorang hamba, maka selesai. Tidak berguna lagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat bernafas dia tidak ada guna, karena itu akan menjadi siksa bagi dia di akhirat. Ketahuilah para jamaah sekalian, bahwasanya orang kafir itu mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini. Baik, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena mereka memanfaatkan nikmat yang Allah beri, sementara mereka tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Disiksa mereka. Jadi disiksa karena kekufurannya di akhirat, dan disiksa juga karena nikmat yang Allah beri, karena mereka tidak bersyukur. Dan juga orang kafir itu ya ikhwan sekalian, para jamaah sekalian, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan maksiat, karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan sholat, berbuat maksiat misalnya, berjudi, minuman keras, mencuri. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa karena kekufurannya dan juga disiksa karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi jangan dikira bahwasanya orang kafir itu tidak disiksa karena nikmat yang Allah beri, tidak. Adapun orang yang beriman, nikmat yang Allah beri, nafas, nah ini nikmat yang luar biasa. Penglihatan, nikmat mulut, bisa berbicara, mengungkapkan apa yang ia kehendaki, yang ia inginkan.
ya, dari perkara yang bermanfaat. Bayangkan kalau orang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Nikmat buang air, bayangkan orang tidak bisa buang air, harus operasi, harus disedot dan seterusnya. Nikmat luar biasa Allah beri. Kemudian nikmat pakaian, bayangkan orang yang tidak ada pakaian. Bisa bayangkan itu mata lanjang ke sana kemari. Jadi pakaian ini nikmat luar biasa, menutup aurat dan melindungi kita dari panas dan dingin. Kita nikmat. Makanya ketika kita menggunakan pakaian, mengenakan pakaian, disyariatkan bagi kita bersyukur, berterima kasih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa menggunakan pakaian, memakai pakaian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pakaian nikmat, makan nikmat, nikmat semua. Punya rumah nikmat, bisa istirahat, ya kan? Bayangkan antum melihat orang yang tidak ada rumah, tidur di terminal, di pinggir jalan, di teras-teras toko dan seterusnya. Ini rumah nikmat sekali. Kita bersyukur, berterima kasih, alhamdulillah. Sandarkan nikmat kepada Allah. Jangan katakan, oh itu karena saya jago itu bisnis, cari usaha, bekerja, sehingga saya dapat bisa beli rumah. Tidak, sekali-kali tidak. Itu karena keutamaan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah beri kekuatan, Allah beri penglihatan, Allah beri lisan yang dengannya kita bisa cari nafkah. Ini nikmat dari Allah. Kita bersyukur. Lihat, dengan adanya rumah terhindar dari panas, ya kan? Kalau bakalai dengan mai tua, tetangga tidak dapat tahu. Coba bayangkan kalau tidak ada rumah, bakalai di jalan, baku paka, baku apa, orang semua dapat malu. Lihat, ada rumah tertutup, mau baku apa di dalam rumah, pengolah terserah. Nikmat itu. Orang keburukan, tertutup. Ini nikmat rumah ini. Taib, artinya ini, ya ikhwan sekalian, jamaah ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, berterima kasih. Kita hayati apa yang Allah beri selama ini, tadabbur, kita tafakur. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita syukuri. Kendaraan juga, bayangkan orang yang tidak ada motor misalnya, tidak ada sepeda, jalan kaki ke sana kemari. Ada yang saya lihat orang bajual apa ini? Bapak kapan apa ini? Bajual loyang ini. Kadang tidak pakai sandal, bajual ke sana kemari. Orang alhamdulillah ada motor, bersyukur. Mau kemana, mau sholat bisa, mau ke tempat kerja bisa, mau antar istri kemana bisa, anak dan seterusnya. Ini nikmat, nikmat, bersyukur, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi nikmat. Taib. Kemudian nikmat yang Allah beri ini harus kita syukuri. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Syahril, mana Syahril? Keluar. Apa yang dimaksud dengan bersyukur, Syahril? Apa bersyukur? Seseorang dikatakan bersyukur ada berapa syarat atau rukun. Kalau tidak terpenuhi, tidak bersyukur dia. Dikatakan orang ini tidak bersyukur akan nikmat. Coba Pak Agus. Agus. Bagaimana? Bersyukur nikmat. Yang pertama, banyak beribadah. Itu aplikasinya itu. Jadi termasuk aplikasi dari syukur ya beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Disebutkan oleh para ulama ada 3 atau 4 rukun dari syukur.
Kalau tidak terpenuhi, orang ini dikatakan tidak bersyukur akan nikmat. Yang pertama, menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Mengakui dan menyandarkan nikmat yang Allah beri itu, dia sadarkan kepada Allah, itu datang dari Allah. Contohnya rumah tadi, dia akui dalam dirinya, dalam hatinya, dan dia sandarkan, ini nikmat dari Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini nikmat dari Allah, dari Rabb. Pakaian, nikmat dari Allah. Jangan seperti Qarun. Kalau Qarun dapat nikmat, kekayaan, tapi dia sadarkan kepada dirinya. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Harta-hartaku yang melimpah ini diberi oleh Allah karena kecerdasanku, karena ilmuku, kepandaianku dalam berbisnis. Ini Qarun bahasa kita ini. Bahasa kita Qarun. Jadi Qarun itu orang kaya. Ada di zaman Nabi Musa dia. Banyak sekali hartanya. Kemudian Allah, karena dia tidak bersyukur, nikmat yang Allah beri dia tidak syukur, dia tidak bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah tenggelamkan dia ke dalam tanah bersama hartanya. Itu asal muasal kenapa harta yang terpendam dikatakan harta apa? Harta karun. Karun itu itu Qarun itu hartanya banyak sekali terpendam di dalam tanah, emas-emas, perhiasan dan seterusnya. Taib. Yang pertama, menyandarkan nikmat tersebut, mengakui dan menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan kepada Allah. Jangan sandarkan kepada diri. Kalau bukan saya anak ini, saya kasih makan, mau mati kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berarti menyandarkan nikmat kepada dirinya, bukan kepada Allah. Tadi kalau tidak ada itu orang tadi, so cilaka itu orang. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah, seperti ini Allah marah. Sandarkan, alhamdulillah Allah kasih selamat. Baru sebut sebabnya tadi, si fulan ada kasih selamat, ada bantu. Sandarkan dulu kepada Allah, jangan langsung kepada selain Allah. Marah Allah. Ini yang pertama. Jadi nikmat itu disandarkan kepada Allah SWT. Yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut. Memuji Allah atas nikmat tersebut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dipuji Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan, menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Itu rukun dari syukur. Kalau tidak terpenuhi yang tiga ini, maka seorang hamba tidak dikatakan bersyukur, kufur dia. Paham di sini? Dapat harta, motor, kendaraan, mobil, dia gunakan untuk bermaksiat. Motor, dipakai motor, dia cuma gunakan untuk pergi ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Minum mojito misalnya, pergi mau pakai pancuri akang. Ya Allah ya Rabbi, pergi cuma mau bakuti-kuti gitar, babak teriak di jalan. Ya Allah ya Rabbi, ini tidak bersyukur atas nikmat motor. Rumah juga nikmat rumah nikmat dari Allah. Syukuri itu rumah. Bagaimana? Dengan menyandarkan ini rumah nikmat dari Allah, datang dari Allah, Allah yang kasih. Saya cuma sebab saja. Yang kedua apa tadi rukunnya? Puji Allah, alhamdulillah yang telah memberi nikmat rumah ini. Yang ketiga, gunakan rumah itu untuk dalam perkara yang diridhoi oleh Allah. Jangan gunakan rumah untuk melakukan maksiat. Rumah misalnya kosong dari zikir, tidak pernah dia pakai sholat.
ini tidak bersyukur akan nikmat rumah. Bagaimana? Harusnya dia pakai untuk dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur ini orang. Baik. Putar musik keras-keras misalnya sampai tak ganggu tetangga sebelah. Iya kan? Bagaimana itu? Tidak bersyukur berarti ini orang. Baik. Nikmat harta misalnya, harta berupa apa, uang apa, dia gunakan dalam perkara yang diharamkan, ini juga tidak bersyukur. Istri nikmat tidak? Nikmat dari Allah. Harusnya dengan adanya istri pandangannya terjaga, kemaluannya terjaga. So ada istri masih pergi bajajan, DP pandangan masih kelayapan, tidak bersyukur berarti ini orang. Harus apa DP tujuan punya istri? Kalau kita tahu itu istri adalah nikmat karunia dari Allah, usahakan orang manfaatkan di jalan yang bermanfaat, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk istrinya apa? Disakiti misalnya, dipukul, ditendang, dicaci, dimaki, ini juga tidak bersyukur atas nikmat Allah. Tapi seorang suami itu ya harus banyak bersabar. Istri perempuan itu memang makhluk yang lemah, ya Syahrin. Laki-laki yang harus banyak sabar. Kata para ulama, engkau tidak akan bisa menikmati seorang wanita, hidup bersama seorang wanita kalau tidak bersabar. Baik, mau cari yang baik, baik, maka kita juga harus baik. Baik, cari yang penyabar ya, laki-laki suami juga harus penyabar. Tayyib itu nikmat, itu rukun dari syukur. Kalau tidak terpenuhi maka tidak seseorang itu dianggap tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Tidak sholat misalnya, masuk. Umur yang Allah beri ini nikmat sekali. Dengan umur yang Allah kasih itu orang bisa cari nafkah, bisa beristirahat, nikmat. Iya kan? Ke lapangan, hidup, nikmat. Tapi di saat lapang dia tidak dia siap syukuri, dia tidak sholat, cuma dia pakai apa? Bermaksiat. Nah, sudah azan dikumandangkan masih dengan DP sarong di rumah. Ya. Muslim kan bagaimana? Ya Allah ya Rabbi. Orang seperti ini terhitung apa? Tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Orang yang berterima kasih sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang memanfaatkan nikmat di jalan yang diridhoi. Jadi semua yang Allah perintahkan dia bikin. Semua yang Allah larang dia tinggalkan. Itu wujud dari syukur itu. Paham Pak Agus ya? Nah, itu wujud dari syukur. Baik, kita masuk kajian kita. Sampai di mana kemarin ya? Baik, di alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kata beliau di sini Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, alhamdulillahi huwa thana'u 'ala Allah bi sifatil kamal wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadl wal 'adl. Falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh. Subhanallah. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Maksudnya adalah ats-tsana 'ala Allah, yaitu pujian atas Allah, kepada Allah bisifatil kamal, karena sifat-sifat Allah yang sempurna. Nah, itu sudah tabiat manusia akan memuji sesuatu yang sempurna, dan Allah adalah sempurna. Allah sempurna. Wa bi af'alihi da'irati bainal fadl wal 'adl. Dan dengan
terpuji Allah karena sifatnya yang sempurna. Yang kedua karena perbuatannya. Perbuatan Allah yang berputar antara fadl dan adal, ihsan dan adal. Falahul hamdu al-kamil bi jami'il wujuh. Dia untuk Allah lah pujian yang sempurna dari segala sisi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ringkas dari perkataan beliau ini, Allah itu terpuji dari 3 sisi. Yang pertama, Allah terpuji dari zatnya. Zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Yang kedua, terpuji dari nama dan sifatnya. Yang ketiga, terpuji dari perbuatan. Nah, itu. Yang pertama terpuji pada apa? Zatnya. Zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang maha agung, yang maha indah. Nanti di akhirat kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyingkap tabir. Tabir ini yang menghijab dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat, di surga, Allah buka ini tabir. Jadi semua penduduk surga melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha indah. Indah sekali Allah Subhanahu wa taala. Kita puji, terpuji dari zatnya. Kemudian terpuji dari karena apa? Nama dan sifatnya. Antum lihat nama sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang 99 itu Asmaul Husna, Masya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muhaimin, Al-Ghafur, Al-Wadud, At-Tawwab. Indah semua itu. Terpuji Allah Subhanahu wa taala. Pemaaf. Al-Afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah afuwun, zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai kemaafan, sifat pemaaf. Fa'fu anna, maafkanlah kami. Apa yang dimaksud afu di situ? Maafkan. Tidak membalas keburukan seorang hamba. Jadi hamba termasuk kandungan dari maaf itu, artinya hamba ketika berbuat keburukan, berbuat maksiat, Allah tidak langsung balas. Yaitu al-afu. Indah dong. Indah sifat Allah, terpuji. Kemudian kajiannya tentang nama dan sifat Allah ini kalau kita pelajari semuanya, Masya Allah, kita akan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh dari ini semua, lihat semua ibadah yang Allah syariatkan, fungsinya apa? Tujuannya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Di salat, Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar, pujian. Itu tujuan Allah menciptakan alam semesta, menciptakan jin dan manusia. Tujuannya untuk apa? Memuji Allah SWT. Memuji Allah SWT. Itu di sholat itu pujian, mulai dari awal sampai akhir. Zikir semua, lihat, pujian. Jadi Allah suka dipuji. Termasuk sifat Allah suka dipuji. Beda dengan manusia. Kalau manusia suka dipuji, ini sifat buruk. Kalau Allah suka dipuji, ya jelas layak. Allah sempurna. Paham ini? Allah murka kepada seorang hamba yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah suka dipuji. Terang perbanyak memuji, lihat ibadah semua, zikir semua isinya pujian. Puji Allah Subhanahu wa taala. Sementara makan dengan istri, dengan anak, teman-teman, ingatkan nikmat Allah supaya semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba ini memuji Allah, Allah suka. Kemudian yang ketiga apa?
terpuji karena perbuatannya, terpuji karena zatnya, terpuji karena nama dan sifatnya, kemudian terpuji karena perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah bikin, yang Allah ciptakan, yang Allah jalankan di alam semesta ini, takdir-takdir Allah, semuanya terpuji, berkisar atau berputar, tidak lari dari fadl dan adal, kata beliau, ihsan dan adal. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintah untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan apa itu adil dan apa itu ihsan. Contohnya ada orang berbuat zalim sama kita, berbuat zalim, nyuri kita misalnya atau mukul, terus kita lapor ke pihak yang berwenang, yang berwajib, terus dihukum ini orang. Ini sikap apa namanya? Adil, ya kan? Adil. Tapi kalau antum maafkan, ihsan. Paham ini? Jadi adil itu adil, tidak melebihi. Kalau lebih dari itu zalim, kalau kurang dari adil namanya zalim. Jadi ada 3 itu perbuatan. Yang pertama ihsan, ini yang paling tinggi. Yang kedua adil, yang ketiga zalim. Jangan kurang dari zalim, adil. Paham di sini? Kasih nafkah buat istri, cukup hanya sekedar memenuhi dia kebutuhan primer, sekedar makan yang wajib-wajib misalnya, pas, tidak ada lebih, itu namanya adil. Tapi kalau antum tambah napa jajan, sandal berapa, kebutuhan cuma 2 misalnya, pakai di rumah dan yang pakai keluar, sudah saya bilang 10 biji. Ini namanya ihsan. Nah itu. Dan Allah, perbuatan Allah cuma berkisar di 2 ini. Kalau bukan ihsan, adil. Beda dengan manusia. Manusia kadang ihsan, kadang adil, kadang zalim. Kalau Allah tidak turun dari adil. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang zalim. Hatta kita lihat ada orang yang cilaka, yang mati, yang dizalimi, ada orang masuk neraka, itu adil. Perbuatan Allah adil. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi jangan menyangka Allah pernah menzalimi hambanya. Tapi ini saudara kita di Palestina ya Ustaz, di Gaza sana, diserang terus, bombardir terus oleh Israel. Itu mana keadilan Allah? La haula wala quwwata illa billah. Paham di sini? Dia tidak tahu kalau Allah punya hikmah di balik itu. Paham ini? Hikmah. Penciptaan kecoa saja, kecoa. Antum mikir kecoa ini apa, ada fungsi? Tapi Allah ciptakan adil, ada hikmah di balik itu. Semut terus nyamuk, apa nyamuk ini? Apa itu fungsi ini nyamuk ini? Kalau kita pikirkan apa hikmahnya? Kadang akal kita tidak bisa menjangkau. Tapi Allah punya hikmah di balik itu semua. Paham di sini? Antum tidak tahu ada orang naik haji gara-gara apa? Obat anti nyamuk. Ya, dia bikin pabrik anti nyamuk, bikin apa? Baygon apa semua itu kan dapat penghasilan dia dari situ. Ya kan? Kecoa, obat kecoa itu produksi lagi, kita beli. Dia dapat duit untuk bisa menafkahi anak dan istri. Paham di sini ikhwan? Ular usap, apa hikmahnya? Ingat, kalau kita tidak tahu hikmahnya, serahkan kepada Allah. Allah ada hikmah di balik itu, cuma saya tidak tahu. Paham di sini? Biawak misalnya, apa ada fungsi? Apa tidak dimakan? Iya kan? Ada hikmah di balik itu. Paham di sini? Untuk keseimbangan alam, keseimbangan alam, apa bahasa orang ini, orang biologi. Kayak biawak ini makan apa? Telurnya
ular. Ya kan? Cicak dia apa? Makan apa ini? Nyamuk. Yang jelas Allah ciptakan termasuk hikmahnya untuk keseimbangan alam. Taib. Termasuk hikmahnya, ada hikmah di balik itu semua. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala terpuji karena zatnya yang maha indah, karena nama dan sifatnya sempurna indah, karena perbuatannya sempurna indah, yaitu adil dan ihsan. Kemudian Rabbil Alamin, kata beliau, Ar-Rabb huwal murabbi jami'al alamin wa hum man siwallahi bi khalqihi lahum wa i'daduhu lahum al-alat wa in'amuhu alaihim bin ni'amil 'azimah allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Subhanallah. Rabbul Alamin artinya adalah al-murabbi jami'al alam, murabbi, ya, bukan murabbi yang dilakukan oleh sebagian komunitas, murabbi ini murabbi saya, bukan. Murabbi yang dimaksud ini adalah al-murabbi pentarbiyah, yang mencipta, mengatur, memberi rizki, menguasai, mengayomi. Itu makna dari Rabb. Yani ya Rabb, ya Rabb. Rabb itu artinya yang mencipta, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta dan seterusnya. Jadi jami'al alamin, yang murabbi jami'al alamin, mengatur alam semesta ini, wa hum man siwallah, yaitu al-alamin adalah segala sesuatu selain Allah, termasuk arsy. Makhluk yang paling besar dari yang Allah ciptakan apa? Arsy. Tidak ada yang melebihi besarnya arsy. Semua makhluk di bawah dari arsy. Paling besar, paling tinggi. Jadi makhluk yang alam semesta yang Allah ciptakan ini bertingkat sampai ke atas. Yang paling tinggi adalah arsy, dan paling besar, paling berat, paling indah juga. Arsy ini singgasana Allah. Tidak mungkin Allah ciptakan terbuat dari sekedar enggak. Arsy itu indah. Arsy ini termasuk arsy ini adalah atapnya surga Firdaus. Jadi surga Firdaus DP atap apa? Arsy. Surga Firdaus indah tidak? Masa DP atap terbuat dari rumbia misalnya? DP atap indah, yaitu arsy. Atapnya surga Firdaus. Surga Firdaus surga yang paling tinggi. Taib. Jadi selain Allah adalah al-alamin bi khalqihi lahum. Jadi Allah itu yang mentarbiyah alam semesta ini bi khalqihi lahum, yaitu dengan menciptakan mereka. Jadi semua alam semesta ini Allah yang cipta. Tidak ada yang ciptaan selain Allah, bukan. Paham nih? Hanya Allah yang mencipta di alam semesta ini. Wa idaduhu lahum, Allah juga yang mempersiapkan untuk mereka supaya bisa hidup. Jadi setelah Allah hidupkan manusia, jin, ini Allah persiapkan apa yang bisa membuat mereka hidup. Allah tumbuhkan tanaman. Kita bisa tidak hidup tanpa tanaman? Tanpa air mati. Lihat, Allah kasih muncul air, kasih muncul tanaman supaya kita bisa hidup. Subhanallah. Itu Allah semua itu yang bikin. Wa in'amuhu alaihim bin ni'amil 'azimah, dan memberi nikmat kepada mereka dengan nikmat-nikmat yang agung. Allati law faqaduha lam yumkinul lahumul baqa. Kalau seandainya nikmat alat-alat yang Allah ciptakan ini, sebab-sebab untuk bisa hidup Allah ciptakan ini, Allah tidak ciptakan, mati semua orang. Sekedar ciptakan manusia, dibiarkan begitu ya mati. Supaya bisa hidup, untuk kelangsungan hidup mereka Allah ciptakan apa? Tanaman, tumbuhkan, air, ada ikan, kemudian ada apa?
hewan-hewan yang bisa kita makan. Wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an 'ammatun wa khassatun. Tarbiyah Allah untuk alam semesta ini ada dua macam. Jadi Allah itu Rabb. Nah, maksud dari Rabb ini tadi apa? Yang menguasai, yang mengatur, memberi rizki, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh makhluk hidup supaya bisa hidup terus. Nah, dan tarbiyah Allah ini ada dua macam. Ada yang umum dan ada yang khusus. Fal'amatu hiya khalquhu lil makhluqin wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi min masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Tarbiyah yang umum adalah tarbiyah berupa rizki duniawi. Memberi hidayah yaitu petunjuk yang sifatnya duniawi. Apa yang bermaslahat bagi mereka, apa yang tidak, itu Allah semua yang kasih. Manusia ini supaya bisa kerja, apa yang boleh dia kerja, apa yang tidak, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak, itu hidayah dari Allah SWT. Allah yang kasih petunjuk itu. Bukan cuma dari orang. Allah yang kasih petunjuk. Kita tahu ini racun. Kita tahu ini susu misalnya. Itu siapa yang kasih petunjuk? Allah SWT. Hatta waktu kita lahir, dalam perut lahir masih bayi, langsung nyari apa? Langsung nyari apa? Puting susu ibunya kan. Itu siapa yang kasih petunjuk itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Allah Subhanahu. Itu lebah bisa bikin sarang. Antum tahu lebah, antum ukur itu lubang-lubang lebah itu di sarang sama ya, Pak. Siapa yang kasih petunjuk itu? Pernah belajar ilmu matematika itu lebah? Antum lihat. Siapa yang kasih petunjuk? Allah. Tarbiyah Allah yang umum. Kucing dia tahu mana. Antum kasih ikan yang sebusuk dia tidak makan. Ada kucing panpilih kasih makan ikan dia tidak mau. Kalau ikan yang segar dia makan. Itu tarbiyahnya siapa itu? Allah. Hidayah dari Allah, tapi hidayah yang umum, hidayah duniawi. Begitu juga manusia. Tayyib. Kemudian tarbiyah yang khusus, ay tarbiyatuhu li awliyaihi fayurabbihim bil iman wa yuwaffiquhum lahu wa yukmiluhu lahum wa yadfa'u anhum as-sawarif wal awaiq al ha'ila bainahum wa bainahu. Tarbiyah yang khusus adalah tarbiyah berupa keimanan, tarbiyah hati, tarbiyah iman, kekuatan iman, kekuatan keyakinan, hidayah supaya bisa membedakan ini sesat atau ini petunjuk. Paham di sini, ikhwan? Jangan sandarkan kepada diri kita. Sebagian orang, saya dapat hidayah ini, so mengenal jalan yang betul dalam beragama karena saya jago, saya cerdas. Bukan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Dzalika fadlu minallah, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu. Hidayah dari Allah. Allah yang kasih hidayah. Kalau tidak di atas kesesatan terus terang. Nah ini. Dan wa yadfa'u anhum as-sawarif wal awaiq al-ha'ilati bainahum wa bainahu. Dan Allah juga yang mencegah mereka sehingga tidak terjerumus pada kesesatan, kekufuran. Jadi kita ini bisa bertahan di atas keimanan ya ikhwan, mudah-mudahan sampai meninggal. Ini nikmat dari Allah, rizki yang khusus yang Allah tidak beri kepada orang kafir itu. Rizki, nikmat hidayah dari Allah, nikmat dari Allah. Bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bisa belajar, bisa datang ke majelis, bisa nyata dan seterusnya. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham di sini? Allah yang mentarbiyah kita itu. Baik.
Masuk azan belum? Masuk azan? Hah? 5 menit lagi. Baik. Kita lanjut ya. Wa haqiqatuha tarbiyatut taufiq likulli khair. Hakikat dari tarbiyah yang khusus ini adalah tarbiyah taufik untuk setiap kebaikan. Wal ismatu an kulli syarr, dan penjagaan Allah dari setiap keburukan. Jadi kita ini terhindar dari keburukan, terhindar dari penyimpangan, kesesatan, itu tarbiyah dari Allah. Ya Allah ya. Terus di atas kebenaran juga tarbiyah dari Allah. Paham di sini? Ini bertahan di atas iman yang lebih tinggi ya, yang besar. Kita tidak jadi beragama lain. Nah, hati kita tidak terpaut ke agama lain, Kristen atau Hindu, Buddha. Tetap di atas Islam, nikmat dengan Islam, dengan iman, hidayah dari Allah Subhanahu. Paham ini ikhwan? Ya, harus dirasakan itu nikmat hidayah dari Allah. Kita syukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah jaga ini hidayah sampai meninggal, insyaallah, supaya masuk surga. Kalau keluar dari Islam, murtad, selesai, meninggal kekal di dalam neraka. Hati-hati, jangan sampai murtad. Ini nikmat. Nah, jadi tarbiyah Allah Subhanahu wa taala ada dua, ada yang umum dan ada yang khusus. Umum itu sifatnya dunia, kalau khusus sifatnya keimanan. Paham di sini ya? Kemudian Rabbil Alamin, Rabbil Alamin sudah tadi. Rabbil Alamin alam firadihi bil khalqi wat tadbir wan ni'am wa kamali ginahu wa tamami faqril alamin ilaihi bi kulli wajhin wa i'tibar. Jadi kemudian beliau memberikan penjelasan lagi tentang Rabbil Alamin, itu menunjukkan alam firadihi bil khalq, menunjukkan bersendirinya Allah dalam penciptaan. Karena ketika disebut Allah Rabbul Alamin, berarti Allah bersendiri mencipta alam semesta. Allah bersendiri, tidak ada yang berserikat dengan Allah. Kerjasama. Wahai Allah, butuh bantuan, sama-sama menciptakan orang, tidak. Yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah SWT. Tidak ada yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kepemilikan kerajaan alam semesta ini tidak ada, hanya Allah sendiri. Bersendiri. Jadi Rabbul Alamin, Rabbil Alamin menunjukkan atas bersendirinya Allah dalam penciptaan, wa tadbir dalam mengatur alam semesta ini. Jadi alam semesta ini diatur, bumi bisa supaya tidak goncang, langit supaya tidak roboh, jatuh ke bumi ini. Siapa yang menahan? Allah. Wallahu yumsiku wallahu yumsikus samawati wal ardu an tazula, di dalam Al-Qur'an. Allah yang menahan langit dan bumi supaya tidak supaya tidak bergerak atau hancur atau bergeser. Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'am, bersendiri dalam memberi nikmat, wa kamali ginah, dan juga ini menunjukkan atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kaya. Menunjukkan bahwasanya Allah itu kaya. Artinya Allah tidak butuh dengan makhluk kok. Jadi jangan antum kira Allah ciptakan orang ini Allah butuh dengan orang manusia, sama sekali tidak. Wallahu ghaniyul 'anil 'alamin. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh alam semesta ini. Jangan kita kira disuruh sambayang orang ini Allah butuh dengan sambayang orang, Allah tidak butuh. Paham kayak azan itu. Baik ya ikhwan, jemaah sekalian, kita lanjutkan kajiannya. Baik. Jadi Rabbil Alamin menunjukkan di sini, kata beliau, bahwasanya Allah itu bersendiri dalam mencipta, mengatur, memberi nikmat.
dan juga menunjukkan bahwasanya Allah ini tidak butuh kepada alam semesta. Jadi Rabbil Alamin, pengatur, pencipta, pemberi rizki kepada alam semesta semuanya tanpa terkecuali, menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Jadi jangan kita kira bahwasanya Allah memerintah kita ini sholat, memerintah puasa, zakat, bersedekah, memerintah untuk menikah, berbuat baik kepada tetangga, silaturahmi, bahwasanya Allah butuh dengan ibadah kita. Tidak salah. Pahamnya? Suruh sholat, Allah tidak butuh dengan sholat kita. Seandainya manusia di alam semesta ini kafir semua, Allah tidak membuat rugi Allah Subhanahu. Paham ya? Seandainya beriman semua, tidak menambah kekayaan Allah juga. Yang jelas Allah tidak butuh dengan alam semesta. Paham ini? Jadi yang Allah perintah ini kembalinya ke kita, diri kita, ke diri hamba sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Rabbil Alamin, pengatur, pencipta alam semesta, yang maha kaya, tidak butuh dengan alam semesta, tidak butuh dengan hamba. Baik. Kemudian Maliki Yaumiddin. Apa makna dari Maliki Yaumiddin? Raja, penguasa hari pembalasan. Maliki Yaumiddin artinya raja hari pembalasan. Al-Malik, kemudian beliau tafsirkan, jelaskan pengertian dari Malik. Malik adalah huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqib. Malik, kata beliau, adalah zat yang tersifati dengan sifat al-mulk, penguasa, sifat berkuasa dan sifat merajai. Malik artinya sang raja, sang penguasa. Subhanallah. Tapi penguasa, sang raja di sini mutlak, mutlak, tanpa ada ikatan dengan kondisi tertentu, tempat tertentu, tidak. Sebagaimana raja-raja penguasa yang ada di dunia ini terbatas pada daerahnya masing-masing, kekuasaannya masing-masing. Tapi Allah mutlak untuk semuanya, raja untuk semuanya, alam dunia dan alam akhirat. Allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Jadi Al-Malik di sini, raja, penguasa di sini, termasuk dari sifatnya athar, dari pengaruh dari sifat ini, annahu ya'mur wa yanha, atau tuntutan dari makna penguasa raja di sini adalah dia memerintah dan melarang. Iya kan? Kita tahu kalau raja dia memerintah, iya kan? Penguasa raja dia melarang, membuat aturan, iya kan? Siapa yang melanggar dia hukum. Yang tidak melanggar dia beri hadiah. Nah, dia apresiasi hadiah, dia sayang. Yang melanggar dia benci, dia hukum. Dia membuat peraturan, ya kan? Mengatur. Itu raja, penguasa. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah ya'mur wa yanha, memerintah dan melarang, menetapkan undang-undang, menetapkan peraturan di alam semesta ini. Ya, peraturan Allah ada dua, undang-undang Allah ada dua. Ada yang kauni, menyeluruh untuk alam semesta, ada yang syar'i. Kalau kauni, takdir, semua takdir ini berjalan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Aturan dari Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang dapat petunjuk, ada yang di atas kesesatan. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ya kan? Baik, itu takdir Allah yang kauni. Ada yang dapat celaka, ada yang aman, dan seterusnya. Itu takdir Allah yang perbuatan Allah yang umum. Aturan Allah yang umum. Kemudian wa yuthib wa yu'aqib. Allah juga termasuk dari nama raja
sifat yang terkandung pada raja penguasa ini adalah dia yusib, membalas kebaikan, wa yu'aqib, dan membalas keburukan. Makanya jangan heran ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala, kita tanya, kenapa Allah dia perintah orang, dia ciptakan, baru dia tetapkan halal haram, dia suruh beribadah, ya kan? Baru dia dapat yang menuruti perintah Allah, dia kasih pahala, balasan kebaikan di dunia akhirat. Yang tidak menuruti, membangkang, Allah balas dengan keburukan, Allah akan azab. Kenapa? Karena Allah raja, Allah penguasa, Allah raja penguasa. Di dunia saja penguasa raja ada aturan kan? Apalagi raja alam semesta. Aturan Allah ada dua yang ada di alam semesta ini yang berjalan, dan aturan yang syar'i, yaitu yang Allah turunkan lewat para nabi dan rasul. Aturan syar'i, ini halal, ini haram, cara beribadah seperti ini, kamu harus seperti ini, jangan seperti ini. Siapa yang melakukan seperti ini yang Allah perintahkan, Allah balas dengan kebaikan. Yang melakukan yang Allah larang, Allah balas dengan keburukan. Ya, karena Allah raja penguasa. Kemudian wa adhafal mulk. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita jelaskan secara ringkas dari beberapa ayat ini. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu maha terpuji. Kenapa Allah terpuji? Alhamdulillah. Kenapa Allah terpuji? Jawabannya itu sifat yang Allah sebut. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Paham di sini? Jadi seolah-olah Allah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Pujian tertuju kepada Allah. Kenapa Allah terpuji? Karena Allah Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb alam semesta, penguasa, pengatur, pemberi nikmat, mengayomi alam semesta, menjaga alam semesta. Itu sebab Allah terpuji. Dan juga Ar-Rahmanir Rahim. Allah terpuji karena dia memiliki sifat apa? Ar-Rahmanir Rahim, maha penyayang, pengasih. Penyayang, pengasih. Contoh ini, orang bikin dosa terus, kesalahan terus, tapi Allah ampuni terus. Bukan cuma sebatas Allah ampuni, Allah beri petunjuk lagi ke jalan yang lurus. Ya Allah, itu Ar-Rahman, maha penyayang. Bikin dosa, nikmat berjalan. Coba lihat Allah penyayang. Kalau seandainya Allah itu sama seperti orang, so mati semua makhluk ini. Paham di sini saya maksud? Mati, sangat kurang ajar. Yang saya perintah dia langgar, yang saya larang dia bikin, picit, tangkap, siksa semua, kasih, ancur, mati semua makhluk. Tapi coba lihat, karena Allah itu penyayang. Apa yang antum saksikan di alam semesta ini adalah buah dari kasih sayang Allah. Buah dari kasih sayang Allah. Antum merasa aman di kampung sini, tidak ada peperangan. Antum di Joka Palestina sana, di Yaman sana, sementara makan roket, pung, polot. Tidur itu takut, itu jangan kaget ada yang melayang ini sudah mati orang semua. Roket di Indonesia tidak ada sampai begitu. Tidur aman, mau kemana aman. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham di sini? Itu karena apa? Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenapa Allah terpuji? Sifat yang ketiga apa? Maliki yaumiddin. Karena Allah itu penguasa dan raja hari pembalasan. Paham ini? Kenapa dikhususkan hari pembalasan? Karena kalau di akhirat, di hari pembalasan, Allah yang kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu nampak. Paham di sini?
Kalau di dunia ini masih ada yang belum nampak kerajaan kekuasaan Allah, ya kan? Tapi kalau sudah di akhirat nampak. Semua tunduk manusia. Makhluk semuanya yang merasa berkuasa di dunia ini, raja apa di sana hina. Dikatakan yaumuddin, maliki yaumiddin, hari pembalasan. Ad-din dalam bahasa Arab itu ada dua makna, kembali ke dua makna. Yang pertama pembalasan, yang kedua hina. Dana yadinu artinya hina, daniah hina. Dunia dari dunia itu kenapa dikatakan dunia? Karena dia hina di bawah. Sama dikatakan sama atas. Dunia karena dia di bawah. Din, jadi din artinya saya mau ambil dari asal bahasanya. Din itu artinya rendah, hina, dan juga pembalasan. Kenapa? Karena di akhirat, di hari kiamat, manusia semua hina semuanya. Dan juga manusia semua akan dibalas DP kelakuan selama di dunia tanpa terkecuali. Tidak ada, semua akan dibalas. Malik yaumiddin, raja penguasa hari pembalasan. Di sana nampak semua tunduk. Foto pore orang kalau di sana. Baik. Sebelum kita tutup ada pertanyaan ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Afan Ustadz, bagaimana dengan orang yang banyak berbuat maksiat lalu meninggal di malam Jumat? Banyak berbuat maksiat lalu meninggal di malam Jumat, apakah dia akan dapat azab atau nikmat kubur? Ada hadis itu tentang orang yang keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Dia dapat keutamaan akan terhindar dari azab kubur, atau ada keutamaan tentang dapat keutamaan akhirat, kebaikan. Selama orang ini beriman, dia dapat keutamaan ini. Paham ini? Selama dia beriman, dia dapat keutamaan ini, insyaallah. Tapi kafir ya tidak ada guna. Kafir misalnya meninggal di hari Jumat, ya apa dia guna meninggal kafir? Paham ini? Atau meninggal di hari Jumat tapi disertai bikin maksiat, ya sama. Su'ul khotimah itu. Meninggal hari Jumat misalnya di, tak usah sebut nama, apa? Teh fulan. Bagaimana dia meninggal? Ada minum mojito tadi. Ada sementara mabok. Ya biar meninggal di hari Jumat sementara mabok. Paham ini? Nah, kalau dia meninggal di hari Jumat sementara berzikir, sementara duduk di kajian seperti ini toh, bahwa duduk meninggal husnul khotimah insyaallah, meninggal dalam kebaikan. Sementara mau pulang dari rumah ke masjid, sementara sholat, baca Al-Quran, amalan-amalan kebaikan, alhamdulillah. Ini meninggal sementara minum mojito, bira raci, ya Allah ya Rabbi. Sementara pasang porkas bisa main judi misalnya. Meninggal di hari Jumat, malam Jumat, tiada su'ul khotimah itu. Paham ini? Baik. Ada pertanyaan lain? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Sahrin. Ya, silahkan Sahrin. Meninggal dalam keadaan merokok. Ya Allah. Kadang ada, kalau tentang rokok ini kan kadang ada orang yang tidak tahu dari hukum.
Iya kan? Tapi intinya ya ikhwah sekalian, jangan sembarang kita memvonis orang ya. Vonis meninggal misalnya oh sudah neraka dari tanpa, jangan, tidak boleh. Jangan mutabalik, motor yang masuk neraka, jangan, tidak boleh. Tetap kita mohon ampunan, kita mohon kepada Allah ampunan buat orang yang meninggal selama dia muslim ya. Selama dia muslim. Kalau dia kafir jangan, tidak boleh, haram didoakan. Orang kafir haram didoakan, tidak boleh. Kalau muslim, nah haknya memang, hak muslim adalah didoakan kebaikan. Walaupun dia mati berbuat maksiat, mudah-mudahan Allah ampuni. Paham di sini? Nah, tapi yang jelas orang kalau meninggal dalam keadaan berbuat maksiat, khawatir kita kan? Su'ul khotimah. Tapi jangan pastikan dia masuk neraka, pastikan dia ini akan diazab. Paham di sini ya? Cuma kita khawatirkan karena sedang berbuat maksiat ini meninggal. Bapancul orang sapi misalnya lewat ototrek sapu meninggal. Iya, su'ul khotimah, khawatir ini orang, ya Allah bahaya. Tapi jangan pastikan sudah masuk neraka dia ini, jangan, tidak boleh. Paham di sini ya? Jangan. Begitu juga orang yang mati berbuat kebaikan, tidak boleh kita pastikan. Meninggal basambayang te sapur kasihan. Te sapur meninggal ada basambayang. Kita berprasangka baik, alhamdulillah, ya kan? Nah, tapi kalau kita pastikan dia masuk surga, dia meninggal dalam keadaan baik, tidak bisa. Kita hanya berharap. Paham ini? Berharap dia insya Allah prasangka baik. Tapi kalau yang meninggal berbuat maksiat, ya Allah, tetap orang prasangka buruk toh. Berbuat maksiat meninggal. Paham ini? Dikhawatirkan dia kasih. Baik. Paham Syahrin? Nah, ya silahkan Pak. Waalaikumsalam. Ya, muslim maksudnya, muslim ya. Siapa? Orang tua Nabi Muhammad. Orang tua Nabi Muhammad. Baik. Orang tua Nabi Muhammad ini kan bukan muslim. Hidup di zaman jahiliyah beliau. Hidup di zaman jahiliyah. Sebagian mengingkari. Masa? Ente tahu dari mana? Dia kafir atau bukan? Yang jelas dia bukan memegang agama Nabi Ibrahim. Kalau dia berpegang teguh pada agama Nabi Ibrahim, ya muslim. Atau Nabi Isa, muslim. Sebelum diutus Nabi Muhammad. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama para nabi sebelum Nabi diutus itu muslim. Pengikut Nabi Isa muslim, pengikut Nabi Ibrahim muslim, Nabi Musa muslim. Makanya di akhirat dibangkitkan umat-umat ini sesuai dengan para nabi, nabinya masing-masing. Muslim orang ini Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa bersama Nabi Musa. Tapi semuanya muslim. Muslim artinya menyembah Allah SWT dan beriman kepada Nabi tersebut, Rasul tersebut. Jadi tentang ayah beliau ini, ayahnya Rasulullah SAW, ulama mengatakan ya beliau hidup di zaman jahiliyah, bukan di zaman orang yang sedang beragama Muslim saat itu. Dan itu dilihat dari siapa? Ayah beliau, yaitu kakeknya siapa? Kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib, penyembah berhala. Paham ini? Penyembah berhala. Baik. Paham ya Pak? Insyaallah. So kasih bayangan. Karena permasalahan ini sensitif. Karena ada sebagian kalau kita jawab misalnya
di neraka atau kafir. Nah, ini bisa. Yang jelas hidup di zaman jahiliyah, bukan muslim, bukan pengikut Nabi Ibrahim, bukan pengikut Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad. Tidak baku dapat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir Rasul masih kecil, ayah beliau Abdullah meninggal. Baik. Ada yang lain? Silahkan Pak. Orang kafir begitu ya? Orang kafir kita doakan, apa boleh atau tidak? Artinya muslim tidak taat begitu beribadah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya didoakan kebaikan. Selama dia muslim kita doakan kebaikan. Orang kafir juga selama dia masih hidup kita doakan dapat petunjuk supaya dapat hidayah masuk Islam. Kalau muslim didoakan supaya dapat hidayah supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal, sudah meninggal. Tetap kita doakan. Tetapnya. Selama dia muslim, kita tahu dia muslim bukan kafir, doakan kebaikan. Hatta yang meninggal minum mojito misalnya bapak pencuri tadi saya contohkan, sementara matar orang pesati atau tabrak meninggal, kita tahu muslim ya, kita harus didoakan. Paham ini? Karena dia masih punya hak, dia muslim bukan kafir. Kalau kafir selesai. Sefasik-fasik orang selama dia masih muslim punya hak untuk didoakan kebaikan. Mudah-mudahan masuk surga. Kita doakan kebaikan. Ini penghola mau mati masuk neraka, jangan, kasihan. Orang ini harus punya kasih sayang, punya hak sesama muslim, punya hak doakan. Tentang mendoakan orang kafir kalau sudah meninggal tidak boleh. Kalau masih hidup boleh, tapi mendoakan supaya dapat hidayah supaya masuk Islam saja. Paham ini? Kalau doakan supaya rizkinya lancar, usahanya berkembang, boleh tidak? Hubungan suami istrinya harmonis, boleh? Boleh Pak Asri? Orang kafir ini boleh tidak? Boleh. Orang kafir boleh antum doakan. Yang pertama yang boleh doakan dari untuk orang kafir itu yang pertama supaya dia masuk Islam. Yang kedua dalam perkara dunia. Mudah-mudahan NTP ini rizki lancar. Saya baku tawa ada keluarga orang kafir misalnya. Tapi mudah-mudahan NTI dapat berkah rahmat, tidak boleh haram. Paham ini? Mendoakan keberkahan rahmat bagi orang kafir tidak boleh. Paham ini? Tapi untuk manfaat dunia boleh. Manfaat dunia boleh. Nah, yang didoakan keberkahan, yang didoakan rahmat itu muslim, baik dia masih hidup maupun dia sudah meninggal. Paham ya Pak? Alhamdulillah. Dia jangan menghalangi kita mendoakan kebaikan walaupun dia orang berbuat maksiat, jangan. Tetap kita doakan. Dan seorang muslim kalau mendoakan saudaranya muslim yang lain, malaikat berkata doa yang semisal untuk ngana juga. Paham ini? Subhanallah. Jadi kalau kita doakan muslim, hatta orang fasik kita doakan, malaikat akan mengatakan apa?
doa yang semisal mudah-mudahan untuk ngana juga. Walaka mithluha atau mithluhu, dan engkau juga dapat doa yang semisal. Terus perbanyak doa untuk seorang saudara. Paham ini? Tetangga, kuat baganggu misalnya, sebab masih muslim, doakan ya Allah, ampuni DP dosa ya Allah. Jangan ya Allah kasih cilaka, cepat mati, apa, jangan kasih. Doakan kebaikan selama dia muslim. Punya hak. Nanti malaikat mendoakan antum itu. Ya Allah. Ya silahkan Pak Asri. Maksudnya mau bilang apa? Maksudnya bela sungkawa, ungkapan bela sungkawa. Ya jangan, tidak boleh. Tidak ada. Semoga diterima, tidak boleh, haram. Tidak boleh semoga damai. Di neraka. Orang kafir ya, orang kafir Mas. Cuma kita kan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang mengundang apa? Memicu jangan. Hah? Kayak apa? Jangan, tidak boleh. Paham di sini ikhwan? Tidak boleh. Kecuali muslim, DP saudara muslim. Misalnya orang pe saudara kafir meninggal, orang kan bersedih, orang pe saudara. Ada orang tak bertakziah, menghibur kita, boleh. Sabar. Tapi jangan doakan yang mati tadi, jangan. Sabar, dapat pahala ente. Oke. Paham ini? Orang muslim misalnya saudara kafir misalnya meninggal, orang bersedih biasa, apalagi saudara yang kandung atau yang kafir. Tetap merasa kehilangan itu meninggal. Biar bagaimana? Biar kafir. Paham Pak Asri? Bagaimana? Jadi jangan didoakan, jangan memperlihatkan kesedihan. Ya sedih apa orang masuk neraka meninggal sedih. Orang kafir tidak boleh. Paham ini? Nah, jangan. Apalagi datang pada tanpa berkabung, pergi duduk sama-sama. Misalnya orang nongkrong di situ haram, tidak boleh. Paham ya? Nah, jangan. Mending berdiam saja. Kalau tidak ucapkan kata-kata, berdiam. Nah, ya, silakan Pak. Ya. Orang apa? Yang kalau orang kafir, munafik masuk kafir. Nah, kalau muslim harus disolatkan wajib, walaupun fasik. Paham ya? Fasik muslim maksudnya. Muslim masih cuma belum sampai kafir, dia pelaku maksiat, tetap kalau meninggal tetap harus disolatkan. Dapat dosa orang di situ kalau belum tidak solatkan, harus disolatkan. Minimal ada. Kalau ada yang tidak mau solatkan, ya sudah, tinggal DP urusan sendiri. Harus ada yang mau urus DP jenazah kalian. Kasihan. Di zaman Rasulullah pernah ada yang meninggal dalam keadaan apa? Ada hutang. Ada juga meninggal dalam keadaan mencuri harta ghanimah, belum dibagi dia semua ambil duluan di bagian. Itu kan maksiat. Meninggal, Rasulullah tidak sambayangkan. Tapi sahabat sambayangkan. Ngoni saya sambayang, saya tidak. Sebagai apa? Hukuman supaya orang-orang jangan ngoni bikin yang begitu, mau jadi begini ngoni tidak sambayangkan oleh Rasulullah. Tapi dia harus disambayangkan biar fasik. Fasik artinya masih muslim. Fasik ini artinya suka berbuat dosa, tidak melakukan ketaatan, misalnya tidak berbuat dosa. Paham ya Pak? Kalau munafik kita tahu dia munafik yang keluar dari Islam. Ya? Bukan ada sifat munafik. Setiap kita barangkali punya sifat munafik. Kan? Badusta itu sifat munafik.
Ya kan? Iya kan? Mencela muslim yang lain sifat munafik, malas sholat sifat munafik. Tapi tidak sampai kafir. Yang seperti ini tetap wajib disolatkan. Selama muslim tetap harus disolatkan. Paham ya Pak? Nah, yang tidak boleh disolatkan orang kafir. Kalau kita tahu dia kafir, tidak boleh disambayangkan. Kalau orang sambayangkan dapat dosa orang. Tak boleh. Taib, haram menyolatkan orang kafir ke awal. Dibiarkan saja. Paham ini? Kalau pas meninggal orang pe kampung tidak ada orang kafir urus, cuma muslim semua, ya langsung gale tanah kasih masuk gitu. Supaya tidak mengganggu di bawah begitu saja. Tidak boleh dimuliakan seperti orang Islam, dikasih mandi, kafani, sholatkan pakai wewangian, tidak boleh. Taib, selesai ya. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kita, memberkahi kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله